Namaku Tian. Aku seorang siswa di salah satu SMA negeri di Bandung. Sebenarnya aku bukan asli Bandung. Aku tinggal di Cilegon. Aku menetap di Bandung sudah hampir 6 tahun. Sejak kelas 1 SMP. Di Bandung aku tinggal bersama saudaraku. Dan tibalah ketika itu liburan sekolah. Aku pulang ke Cilegon untuk bertemu keluargaku. Saat pulang, aku disambut berbagai makanan, juga saudara-saudaraku. Suasana yang sudah lama sekali tak kurasakan. Setelah cukup ngobrol, aku pun pergi ke kamarku yang sudah lama sekali tak kutinggali. Aku berbaring di atas tempat tidur dan mencoba mengenang masa-masa dulu. Tak sengaja, aku melihat sebuah kotak kardus di atas lemari. Aku bawa kotak itu turun dan kubuka. Isinya ternyata isinya mainan-mainanku saat kecil. Mobil-mobilan, robot-robotan. Namun ada satu mainan yang sepertinya asing bagiku. Sebuah boneka perempuan memakai gaun. Dan kulihat di bawahnya ada tulisan sebuah nama. Desi. Desi? Siapa ya? Aku membawa boneka itu turun ke bawah dan menunjukkannya kepada ibuku. "Mah, ini boneka siapa ya? Desi itu siapa ya?" Ibuku nampak tertegun. Beberapa keluargaku yang lain juga sepertinya mengetahui sesuatu. Akhirnya, ibuku menyuruhku duduk di sampingnya dan dia mulai bercerita. Ketika itu aku masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Aku tak pernah ingat akan kejadian saat aku kecil itu. Dulu, kata ibuku, aku agak sedikit aneh. Malah sempat akan dibawa ke dokter kejiwaan. Katanya, saat kecil, aku mempunyai seorang teman baik. Dan aku setiap hari bermain bersamanya. Di sekolah, di rumah, bahkan ketika jalan-jalan dengan ibuku, ia selalu mengikutiku. Dia seorang anak perempuan, cantik,
berkulit putih, dan rambutnya ikal, dengan senyumannya yang riang. Namanya Desi. Aku berusaha mengingatnya, tapi tetap saja tidak ingat. Lanjut ibuku bercerita, meskipun dia tidak bersekolah di TK yang sama denganku, tapi aku selalu memberikan kursi kosong untuknya duduk di sebelahku. Aku diajarkannya membuat kalung manik-manik yang aku berikan saat ibuku ulang tahun. Ibuku sempat bertanya, diajarkan siapa? Aku pun saat itu menjawab diajarkan Desi. Pernah Desi bermain di rumahku. Ia berebut mainan robot-robotan denganku. Aku sempat memarahinya karena merebut mainanku. Sampai akhirnya, saat aku jalan-jalan dengan ibuku, aku minta dibelikan boneka perempuan dengan gaun itu. Ibuku sempat menolak. Karena aku memaksa, akhirnya dibelikan juga. Dan aku memberikan boneka itu kepada Desi. Dan menuliskan namanya di boneka itu. Desi nampak senang sekali aku belikan boneka itu. Hingga hari itu, aku dan Desi bermain petak umpet di rumah. Ibuku memanggilku dan bertanya, aku bermain dengan siapa? Saat itu aku menjawab, aku bermain dengan Desi. Ibuku sedikit khawatir. Aku selalu berkata bermain bersama Desi. Desi dan Desi. Tapi ibuku sekalipun tidak pernah bertemu dengan Desi. Pasalnya, ketika aku merasa bermain dengan Desi, sebenarnya ibuku melihat aku hanya bermain sendiri. Desi itu sepertinya tidak pernah ada. Ibuku jadi mempunyai pikiran aneh tentangku. Menganggap gila lah. Gangguan kejiwaan. Lalu ia memanggilku dan membetakku. Bertanya padaku, jika Desi itu memang benar ada, tanya, di mana rumahnya Desi? Sambil menangis, aku bertanya di mana rumahnya Desi. Saat itu, Desi pun membisikkannya kepadaku. Lalu aku memberitahu ibuku bahwa Desi tinggal di kompleks sebelah, rumah Blok J. Ibuku dengan kesal memakai motornya mencari rumah Blok J di salah satu komplek itu, yang tak jauh dari komplekku. Setelah bertanya sana-sini, berkat bantuan seorang warga, akhirnya ibuku menemukan sebuah rumah Blok J di komplek itu. Dan rumah itu ternyata rumah bekas kebakaran yang sudah hancur. Dan menurut warga, kebakaran ini
memakan satu korban, seorang anak kecil perempuan. Dan ketika sadar akan hal itu, ibuku langsung bergegas pulang. Namun ketika pulang, ia tidak menemukanku. Ibuku mencari-cari ke seluruh rumah, namun tak menemukanku. Sampai akhirnya ibuku berlari keluar dan melihatku sedang berusaha naik ke sumur. Ibuku segera lari dan berteriak kepadaku. Aku pun selamat. Hampir saja saat itu nyawaku berakhir. Saat ditanya, aku memang diajak Desi untuk bermain air di dalam sumur itu. Kekhawatiran ibuku mengantarnya memanggil orang pintar dan memisahkanku dengan Desi. Ketika itu aku menangis, seperti benar-benar kehilangan teman dekat. Dan seiring waktu berjalan, ingatanku tentang Desi pun hilang. Aku bahkan tidak tahu bahwa dulu aku mempunyai teman hantu bernama Desi yang hampir saja membunuhku. Beberapa hari kemudian, aku pulang ke Bandung. Rasa senang bertemu keluarga di sana membuat lupa akan cerita misteri itu. Seperti biasa, sampai di rumah saudaraku, keadaan sepi. Karena omku bekerja di travel, dia pasti pulangnya jam 1 malam. Dan aku sudah biasa ditinggal seperti ini. Aku membuka laptop dan mulai browsing di kamarku. Sejenak aku meninggalkan kamarku ke kamar mandi. Dan saat aku kembali ke kamar, loh, lampu kamarku kok mati ya? Padahal yang lain nyala. Aku mencari saklar lampu dan saat lampu menyala, astaga! Di atas lemariku, aku melihat satu sosok anak kecil perempuan sedang jongkok memegang lutut dengan kepalanya menunduk dan dia menangis. Aku mengambil buku di atas mejaku dan melempar buku itu ke arahnya. Ia lalu menengadahkan mukanya dan bisa kulihat jelas wajahnya hancur seperti luka bakar. Dan anak kecil itu pun tertawa, meloncat dari atas lemari dan berlari melewatiku keluar dari kamar. Aku langsung membanting pintu, lalu bersembunyi di balik selimut. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamarku.
Aku tak tahan lagi. Aku membuka jendela dan keluar lewat jendela. Aku berjalan perlahan dan mencoba untuk turun. Lalu saat aku menengok ke bawah, astaga, aku melihat anak kecil itu berlari melintas di halamanku. Spontan aku kaget dan tolong. 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 Tulang ekorku sakit sekali. Aku terjatuh dari lantai 2. Kini pandanganku mulai kabur. Dan saat itu samar kulihat anak kecil itu kini berada di depanku dan berjalan menghampiriku. Dan tak apa yang terjadi. Saat itu aku tidak sadar. Dan saat aku tersadar, aku sudah berada di rumah sakit. Kata dokter, aku jatuh sangat keras. Lutut dan tulang ekor kena. Untung saja tidak terlalu fatal. Dan katanya, aku diantar tetanggaku. Tetanggaku bilang, dia diberitahu seorang anak kecil bahwa aku pingsan di sana. Dan nama anak kecil itu adalah Desi. Astaga. Beberapa hari kemudian, orang tuaku datang bersama salah satu orang pintar. Dan dia membawa boneka perempuan bergaun itu. Orang pintar itu bilang bahwa karena boneka ini, Desi kembali datang menjengukku.